membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Dan orang Kristen mengatakan pembunuhan itu adalah menggenapi nubuatan Yesaya 53. Bullshit. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Buku Matius menceritakan lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, justru menguatkan apa yang Yesus katakan dalam Matius 12, bahwa angkatan jahat, angkatan tidak sedia, akan menjadikan penyaliban keluar dari perut bumi 3 hari 3 malam itu sebagai simbol keimanan. Kata Yesus, angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di perut bumi. 3 hari 3 malam berarti pada hari ketiganya dia harus bangkit. Percaya kepada kebangkitan berarti termasuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Inilah Kristen. Silakan abangku, ditanggapi, diluruskan. Kalau Anda merasa ada yang bengkok, silakan diluruskan. Kita edukasi. Silakan. Siap, Abang. Terima kasih untuk penjabaran dan penjelasannya. Ya. Tadi kalau saya tidak salah, ada 2 pertanyaan yang Abang sempat lempar. Walaupun itu tidak ditujukan ke saya, tapi Abang sempat mengatakan bahwa ada pertanyaan bahwa dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus mati. Karena itu menyangkut penjelasan Abang mengenai dosa yang ditanggung oleh Yesus. Dan yang kedua, diutus untuk terkutuk. Karena itu juga menyangkut dengan penjelasan Abang tentang Galatia 3 ayat 13 kalau saya tidak salah. Jadi saya juga tidak akan menyinggung bangsa Kristen, menyinggung saudara-saudara saya yang Kristen. Tetapi kalau saya mau menjelaskan sesuatu, saya minta maaf bahwa ini saya. Saudara-saudara Kristen yang lain boleh sesuai dengan apa yang saudara-saudara imani. Tetapi sebagai anak-anak bangsa kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ya, sebenarnya saya masih belum dapat, tetapi saya sudah dapat dari Abang bahwa Abang bilang ini sebenarnya tidak seharusnya begini. Tetapi kalau dari konteksnya kan ini menurut pemahaman saya bahwa Yesus yang memulai pembicaraan ini. Berarti menurut pemahaman saya juga bahwa Yesus menceritakan situasi beberapa hari ke depan apa yang dia akan alami. Ya, bahwa pada suatu ketika atau suatu hari ke depan setelah sampai di Yerusalem dia akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi apa yang Abang sampaikan bahwa penyaliban itu terkutuklah mereka yang mengimani tentang penyaliban. Saya tidak akan menyanggah statement Abang atau pencerahan Abang soal yang itu, bahwa terkutuk atau celakalah mereka yang mengimani penyaliban. Minta maaf, itu bahasa saya yang saya pakai, saya tangkap apa yang Abang sampaikan. Tetapi yang saya berpikir secara akal sehat saya bahwa ini perkataan Yesus tentang beberapa hari ke depan. Bahwa setelah sampai di Yerusalem, dia akan mengalami situasi di mana dia disiksa oleh tua-tua dan endingnya dia akan digantung oleh tua-tua itu bersama-sama dengan, seperti Abang juga sudah sampaikan tadi, konspirasi antara Yahudi dengan Romawi, dalam hal ini bangsa Roma. Jadi waktu dia menyampaikan maksud itu, Petrus menyangga langsung dengan pemikiran dia bahwa mungkin juga doa dia bahwa biarlah Tuhan kiranya, atau Tuhan, dia berkata kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan kiranya Allah menjauhkan, berarti
Petrus juga mau bahwa jangan sampai Yesus kena salib. Jangan sampai Yesus dibunuh atau disiksa sesuai ayat 21. Itu yang saya pahami ya. Sehingga dia berkata kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dalam hari ini menimpa Yesus. Berarti Petrus juga langsung membantah Yesus dengan berkata bahwa Tuhan atau Yesus, pakai bahasa saya minta maaf, mudah-mudahan lah jangan sampai Allah izinkan engkau kena dibunuh. Tetapi Yesus langsung berpaling, memberikan sanggahan kepada Petrus. Rupanya Yesus memandang bahwa yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus. Yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus, tetapi iblis. Pada ayat 23 dia berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dalam pemahaman saya, menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh Allah itu yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dia akan pergi ke sana, mati, menanggung banyak penderitaan oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dalam tanda petik bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Terakhirnya langsung dibunuh. Itu menurut Yesus adalah pemikiran Allah. Menurut saya yang melihat perkataan ini, membaca penulisan ini. Tetapi pada ayat selanjutnya Yesus berkata juga, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dalam tanda petik, pikiran manusia yang saya bisa sampaikan di sini menurut pemahaman saya minta maaf buat saudara-saudara Kristen yang lain, bahwa tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, berarti hal menanggung penderitaan, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua maupun dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Yang terakhir adalah dibunuh. Aduh, minta maaf soal background saya, kurang minta maaf sebelumnya ya kepada teman-teman semua. Ternak saya di luar mungkin lagi berantem, jadi akhirnya mengacaukan ini. Oke, itu aduh, minta maaf sekali. Oke, saya pikir itu dulu Bang, minta maaf sebelumnya, nanti mungkin berikutnya saya bisa jelaskan lagi. Oke, makasih Bang Philips. Jadi kalau sahabat saya ini mengawali pernyataan dari melengkapi pernyataan saya terkait dengan Matius 16 ini, sebelumnya dulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Tia Blosson dan Muhammad Saad yang ada di YouTube yang mendukung kemudian lancarnya kegiatan kita ini, yaitu diskusi, memberikan edukasi dan masukan terhadap iman kita supaya kita lebih kuat lagi untuk memegangnya. Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku. Bahkan di Galatia 4 nomor 4, Yesus itu disebut sebagai orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34 melakukan apa yang diperintahkan, apapun yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia lakukan. Yohanes 12 nomor 49 berkata apapun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dia tidak menambahi, tidak mengurangi. Berarti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dia tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 28 29, di situ Yesus disebut sebagai hamba yang suci.
Kalau dia tidak punya dosa, dia sebagai hamba yang suci, dia adalah orang benar, dia adalah orang dikasihi, maka makar yang dibongkar kemudian itu tadi sudah jelas. Yesus bukan yang disalib. Makanya kalau saudara membawa Petrus di dalam Kejadian 16 tadi nomor 21, yang diceritakan bahwa Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, itu pengakuan penulis. Tentang kebenarannya kita tanya kepada Yesus. Apa yang Yesus mau? Dia mengikuti instruksi apa yang Bapak suruh. Dan yang terjadi adalah apa yang Bapak pikirkan, apa yang Tuhan pikirkan tentang dia. Nyala iblis. Kenapa Petrus itu disebut iblis? Karena Petrus ingin Yesus jangan ke Yerusalem. Jangan ke Yerusalem, kata Petrus. Karena kalau kamu ke sana kamu dibunuh. Bukankah Tuhan yang mengutusmu bisa kemudian menyelamatkan engkau? Apa kata Yesus? Engkau batu sandungan. Harus terjadi apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan. Pikiran itu kan rencana. Apa yang Tuhan rencanakan, itu yang harus terjadi. Yang Tuhan rencanakan adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu bukan rencana Tuhan. Perjanjian baru itu tulisan, catatan-catatan penulis sejarah, penulis peristiwa yang pernah terjadi antara Yesus, murid Yesus, pengajaran Yesus, penginjilan Yesus, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel. Itu catatan-catatan yang muncul di dalam perjanjian baru. Bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Yang menjadi keinginan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan itu yang tertulis di perjanjian lama. Maka data Matius 16:21 ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena rujukan Yesus harus sesuai dengan pikiran Tuhan. Yesus memang mengatakan, aku dibunuh, aku akan dibunuh, akan dianiaya. Tetapi Tuhan berkata lain. Coba Anda baca dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas ketaatannya, atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Apa tuh maksudnya? Sekiranya cawan ini bisa berlalu daripada aku, kata Yesus. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, kehendak Bapa ini apa? Pertama, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kata Tuhan, jangan kau membunuh. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan kemudian dituliskan dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Selamanya dia akan terpelihara. Itu jelas di dalam Mazmur 37. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Matius, tapi kitab Mazmur. Di kitab Mazmur Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan dipelihara. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, maka Tuhan kemudian akan menjaga, memelihara dia. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan orang fasik mengintainya. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Sudah sangat jelas ini. Yesus mengatakan akan tergenapi apa yang tertulis tentang aku. Aku orang benar. Karena aku orang benar, maka apa yang tertulis di dalam Mazmur, maka harus sesuai dengan apa yang tertulis itu yang tergenapi tentang diriku. Harus.
Maka dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang pasti akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan. Yesus sendiri juga sebagai utusan mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Itu kata Yesus. Terakhir, ketika Yesus kemudian dicobai di dalam Matius 4, coba Anda lihat apa kata Yesus di sana dan apa kata iblis. Dia mengatakan bahwasanya, berkatalah kepadanya, jikalau engkau adalah anak Tuhan, wahai Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus kemudian dicobai oleh iblis, dibawa kemudian ke kota suci, ditempatkan di atas bumbungan bait Tuhan. Lalu iblis berkata, jika engkau betul-betul adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan mengirim malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Di mana itu tertulis nubuat tentang Yesus ini? Ternyata tertulisnya lagi-lagi di Mazmur 91. Sesuai dengan ucapan Yesus, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam data nomor 8 di 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, dan engkau hanya melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Kata iblis, ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Di mana tertulis? Mazmur 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik, sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kurang apa lagi? Jadi Yesus mengatakan, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Ini dia. Iblis mencobai, hei Yesus, kalau kau betul-betul anak Elohim, anak Tuhan, hamba Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar kakimu tidak terantuk kepada batu, sebab ada tertulis demikian. Malaikat akan diutusnya untuk menyelamatkan engkau. Betul, tertulis di dalam Mazmur bahwa Yesus ini hanya menonton orang yang menyalibkan dirinya, dan tidak akan mungkin kemudian mendapatkan musibah apalagi dibunuh. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa, kalau singa ini kan kita sudah tahu, itu adalah Yahudi, kemudian Yahuda, atau kemudian ular tedung yang tadi di Matius 23. Ular tedung ini ular-ular keturunan orang-orang yang membunuh para nabi, berarti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diselamatkan, dipanjangkan umurnya, diperlihatkan keselamatan padanya, diangkat ke langit pada saat perencanaan pembunuhan terhadap dirinya. Makanya saya berani mengatakan bahwa penyaliban terhadap Yesus
Yang diinginkan oleh saudara-saudara Kristen adalah satu tipu daya iblis yang ingin menjerat orang dengan tipu daya sehingga mereka menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus yang berkorban di atas tiang salib. Ini fakta, ini dalil. Nah, sekarang kenapa orang Kristen susah untuk menerima penjelasan saya? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Karena Allah menghukum mereka karena kepercayaan mereka Yesus mati disalibkan, utusan Tuhan mati disalibkan. Karena ucapan mereka ini yang mereka gaungkan di dalam hati mereka pada saat mereka kemudian sembahyang atau beribadah, mereka menggaungkan dengan lisan dan hatinya, maka Tuhan menutup hati mereka. Summum bukmum umyum fahum la yarjun. Kecuali orang-orang yang ingin melepaskan diri dari cengkraman doktrin dan dogma. Demikian. Maaf kepanjangan, silakan. Iya Bang, makasih untuk penjelasannya. Iya. Oke, banyak sekali ayat yang dipakai, jadi kita mau beranjak dari mana juga kita harus spesifik satu persatu. Tapi tidak apa-apa Bang, saya ingin mengutip apa yang tadi Abang sudah sampaikan. Ada kurang lebih sekitar 15-an ayat yang saya sudah catat di sini yang Abang sampaikan. Tetapi saya ingin menanyakan lagi sama Abang, karena dari apa yang tadi Abang sudah sampaikan ke saya, sehingga berharap ini juga menjadi pencerahan untuk kita semua, baik saudara-saudara saya Kristen maupun saudara-saudara Muslim yang ada, sehingga memahami juga apa yang maksud. Gini Bang, tadi Abang sampaikan kalau saya tidak salah tangkap untuk ayat yang 21 itu sebenarnya tidak ada ya Bang ya? Kalau saya boleh tangkap. Ayat 21 dari Matius 16. Iya. Tidak ada, sebenarnya tidak terjadi situasi itu ya Bang ya? Penulisan itu bahwa dia dibunuh. Iya, jadi upaya pembunuhan itu ada. Upaya pembunuhan itu ada. Jadi kalau misalnya betul-betul ada pembunuhan itu, penulis Matius menyangka yang dibunuh itu adalah Yesus. Padahal menurut Yesus bukan. Yang dibunuh itu yang direncanakan oleh Tuhan, yaitu pengkhianat. Yang menggantikan saya pengkhianat. Yang menggantikan saya adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang adakah alasannya Yesus itu dikutuk? Adakah alasan kemudian Yesus itu dihukum mati? Tak ada. Apa alasannya Yesus harus dihukum mati? Karena iri dan cemburunya orang Yahudi terhadap Yesus yang berhasil mencuri hati orang-orang Yahudi. Coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53 Bang. Baca, renungkan pelan-pelan di situ. Di situ poinnya. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di situ poinnya. Orang Yahudi takut tak ada lagi perpuluhan, tak ada lagi kemudian upeti untuk Roma. Dan kalau itu terjadi, kata orang-orang Yahudi pada masa itu, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa kata mereka? Kalau kita membiarkan Yesus begini terus, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita berupaya membunuh Yesus. Demi untuk keselamatan bangsa ini, agar bangsa kita, tempat suci kita tidak dirampas oleh orang Roma. Maka berkongkol-kongkollah orang Yahudi, dalam hal ini ahli Taurat, orang Farisi dan mahkamah agama pun turut serta, berkongkol dengan kesimpulan melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, agar supaya di pengadilan Yesus dijatuhi hukuman mati. Tapi Allah berkehendak lain. Kehendak manusia, iya, segala upaya tipu muslihat, ayo kita bersaksi palsu. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dia mengatakan dirinya anak Tuhan, dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada, dia mengatakan ini, dan seterusnya. Bikin kesaksian palsu. Tapi apa kata Pilatus dalam Matius 27 nomor 18? Apa kata Pilatus? Aku mengetahui bahwa semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan mahkamah agama untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh, semua itu hanya berdasarkan kedengkian saja. Dengki, benci, iri, cemburu, hasad, husud terhadap Yesus yang sukses kemudian mengajarkan
kebenaran kepada ahli Taurat, sehingga mereka yang tadinya tunduk kepada orang-orang Farisi yang duduk di tempat suci, yang menggantikan Nabi Musa, itu lebih condong kepada Yesus. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, khawatir, ini kenapa ini? Orang semakin percaya kepada Yesus. Kalau ini dibiarkan, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka Pilatus sebagai imam kepala pada tahun itu juga bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Titik. Coba Anda baca tuh. Dalami, selami, pikirkan, renungkan kebenaran yang termaktub di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 kalau bisa. Mulai saat itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mendengarkan itu, Yesus kemudian lari, bersembunyi, ngumpet di mana? Di padang gurun bernama Efraim bersama dengan murid-muridnya, supaya mereka tidak membunuh dan menangkap Yesus. Nah, itu keadaan, Bung. Keadaan sebelum penangkapan, keadaan sebelum disalibkan. Jadi dasar-dasar pijakan yang harus kita renungkan dalam kerangka berpikir tentang penyaliban ini, apa sih yang mendasari lebih awal tentang pembunuhan Yesus ini? Rupanya yang mengawalinya adalah kecemburuan sosial karena faktor politik, karena faktor ekonomi. Maka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bersepakat membunuh Yesus demi untuk membebaskan mereka dari cengkraman orang-orang Romawi. Itu titik, selesai. Cerita penyaliban tutup buku. Tak ada lagi cerita. Tak, boom. Ratusan tahun kemudian, mereka orang-orang Romawi, mereka orang-orang Yunani, orang-orang Barat, kerajaan yang berkuasa hampir separuh bumi pada saat itu, mendudukkan kemudian tragedi itu sebagai simbol keselamatan. Coba Anda lihat. Siapa yang mengajarkan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan? Yesus kagak? Para nabi kagak? Elohim juga tidak. Penyaliban menjadi unsur keselamatan setelah sampai ke meja Romawi dan Yunani. Lahirlah agama Katolik. Sekali lagi saudaraku, supaya ada yang dipetik dalam diskusi kita ini, coba Anda baca Yohanes 11 45 sampai nomor 27. Renungkan baik-baik. Dan satu lagi, untuk menyeimbangkan itu supaya otak kiri berfungsi, coba Anda baca dalam Yohanes 8. Upaya-upaya yang dilakukan kemudian orang-orang ingin membunuh Yesus itu justru membatalkan tuduhan orang Kristen bahwa Yesus disalibkan karena sudah dinubuatkan. Kita lihat Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Anda renungkan itu. Jadi poin pertama Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Poin yang kedua Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Seimbangkan antara otak kiri dan otak kanan kita supaya kita sampai kepada poin keluar dari lingkaran penyesatan setan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Sedangkan orang Kristen mengatakan pembunuhan itu adalah menggenapi nubuatan Yesaya 53. Bullshit. Karena Yesus mengatakan nubuatan itu tak ada. Justru yang mau membunuhnya adalah orang yang tidak ada firman di dalam dirinya. Kalau nubuatan itu adalah firman Tuhan, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ada firman di dalam dirinya, yaitu firman Yesaya 53. Tapi Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena engkau tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang aku katakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, hei, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi justru kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Coba, jikalau kamu adalah anak Abraham, mengapa kamu mengerjakan pekerjaan dan ingin membunuh aku? Artinya,
Yesus menyangkal nubuatan-nubuatan yang dibuat-buat oleh gereja. Yesaya 53, Amsal 9, Yesaya 53, Yesaya 9, Yesaya 4, Daniel 14 dan seterusnya. Bullshit. Kenapa enggak langsung aja kepada Yesus? Kenapa enggak bercerita aja tentang keadaan Yesus? Kenapa Anda tidak membawa diri Anda ke dalam kehidupan Yesus pada masa itu? Kenapa harus membawa kehidupan Anda, iman Anda kepada mimbar gereja? Masuklah ke dalam Bible, selami Bible itu. Karena Allah mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah membalas dan membongkar makar itu melalui Bible itu sendiri. Subhanallah. Engkau anak-anak Abraham katamu, tapi kamu berusaha membunuh aku. Oh tidak, justru kamu berusaha membunuhku karena firmanku tidak beroleh di tempat kamu, dan firman yang kau dengarkan daripadaku bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Kata Yesus kepada mereka, jikalau benar kalian adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi sayang sekali, yang kamu kerjakan justru mau membunuh dan berusaha menghabiskan aku. Aku seseorang yang mengatakan kebenaran kepadamu loh, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Lalu kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, hei Yesus, kami tidak lahir dari zina selayaknya kau. Bapa kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu pasti mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula, dan bapakmu itu tidak hidup dalam kebenaran, dan bapakmu itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Apabila bapakmu itu berkata, maka bapakmu itu berkata dengan dusta, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kenapa harus aku digantung? Kenapa harus aku dikutuk? Kenapa harus disetarakan dengan pendosa yang dikutuk dan kemudian disalib karena melakukan perbuatan dosa? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku adalah berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia akan mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Jadi upaya penyaliban itu pekerjaan iblis. Makanya Yesus menerangkan, jikalau kamu adalah keturunan Abraham, kenapa kamu mau membunuh aku? Kenapa? Adakah di antara kalian yang mampu membuktikan aku berdosa? Apa dosaku? Bukankah aku berkata, bukankah aku melakukan perbuatan semua atas instruksi dari Elohim? Kenapa kamu ingin membunuh aku? Rupa-rupanya jawabannya di Yohanes 11. Mereka cemburu, mereka iri. Orang Yahudi makin banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampok bangsa kita. Oh, kalau begitu nggak boleh. Ayo kita rapat. Kita bikin mahkamah. Rapatlah mereka. Yang hadir, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, muncul semuanya. Rapat seketika. Mulai saat itu, hasil rapatnya di data Yohanes 11 nomor 23. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Kristen hadir nggak pada saat itu? Orang-orang Katolik hadir nggak pada saat itu? Mendengarkan jajak pendapat dan memberikan juga masukan. Ada nggak orang Katolik? Ada nggak orang Protestan? Ada nggak orang Advent? Tak ada. Murni pembunuhan, murni rekayasa pembunuhan, tipu muslihat dan kesaksian palsu demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari tekanan Romawi pada saat itu. Murni itu. Murni mereka berencana membunuh Yesus. Murni ingin menghilangkan Yesus. Murni untuk menghukum Yesus karena cemburu, karena iri, karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu aja. Itu aja dasar pijakannya kenapa Yesus ingin disalibkan. Tak ada karena dosa waris, tak ada karena dosa-dosa kita, tak
tak ada karena hukum Taurat, kutuk Taurat. Itu nggak ada, itu karangan yang muncul belakangan. Muncul belakangan. Sementara tragedi penyaliban itu diawali dengan iri dengki. Mereka tidak mau, orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Mujizatnya luar biasa. Orang semakin percaya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka satu-satunya jalan, Yesus harus dibunuh. Maka imam kepala bernubuat hari itu juga. Yesus harus dibunuh untuk bangsa kita. Masuk nggak bangsa Romawi? No. Masuk nggak bangsa Indonesia? Tidak. Berarti mereka sepakat membunuh Yesus hanya untuk meloloskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu final. Puluhan tahun, ratusan tahun, berabad kemudian muncul agama Katolik yang menjadikan karangan-karangan mereka untuk mendudukkan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib, demi untuk supaya dewa-dewa mereka, dewa Hercules, dewa Zeus, dewa Mitra, dewa Atis itu disembah dalam nama Yesus. Makanya kemudian semua nama-nama Elohim, semua nama-nama Tuhan, gelar Tuhan di dalam perjanjian lama, dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Tanakh, Nevi'im, Ketubim, semuanya dirubah menjadi dewa. Yang tadinya nama Tuhan itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim, Eloah, Al-Eloi, El-Eloi, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel, semuanya diganti menjadi Theos, dewa. Theos itu dewa. Yesus anak dewa. Semuanya diganti. Kenapa? Demi untuk supaya bangsa Romawi penguasa kala itu memiliki kitab suci. Karena dari nenek moyang mereka memiliki kepercayaan dewa nusul menjadi manusia, separuh dewa. Itu konsep Romawi Yunani, Romawi kuno. Mereka percaya dengan kepercayaan itu. Dewa matahari mereka percayai, tapi mereka tidak punya kitab. Maka pada tahun 3 sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II kemudian menginstruksikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir pada masa itu untuk menerjemahkan kitab Tanakh. Kitab Tanakh diterjemahkan untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Dikoreksi. Pada abad keempat Masehi dijadikanlah kitab tersebut yang dikoreksi ini menjadi perjanjian lama, dan kitab yang dikanon surah-surah Paulus pun dilantik menjadi perjanjian baru. Dikawinkan dua kitab ini, berdirilah agama Katolik. Katolik sumber daripada Protestan, Protestan adalah sumber dari sekte-sekte yang baru. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasarios. Itu fakta, Bung. Kalau mau meloloskan dari apa yang Allah katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, aku hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan gelar Rasul Allah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah membunuhnya, padahal tidak sama sekali. Inilah yang terjadi, Bung. Kedatangan Islam kemudian untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang terjadi kepada para nabi yang dihembuskan oleh ahli Taurat terdahulu, kemudian berkongsi dengan orang Roma. Terlahirlah kemudian agama baru di luar Yahudi yang disebut agama bidat, Abu Dasara, yang mereka sebut dengan agama Katolik. Demikian. Nah, saya bilang itu sama juga dengan Yesus. Yesus kan menyampaikan sebelum sampai ke penyiksaannya dia bilang bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, dan akhirnya dibunuh. Nah, itu kan perkataan Yesus sendiri, berarti dia tahu maksud kehadiran dia hadir di situ. Nah, pas abang masuk, demikian bang, itu yang kita bahasan sampai di situ tadi. Ya, baik. Jadi penyaliban ini memang harus terjadi. Arti kata pengkhianat dan juga orang fasik itu harus dapat hukuman. Sedangkan terkait dengan apa yang saudara sampaikan, tadi saya sudah uraikan sebenarnya poinnya. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 12, pada waktu itu berkata-katalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini
dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda adalah tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk angkatan yang tidak setia. Jadi kalau abang menjadikan hal yang menjadi tanda bagi orang jahat ini sebagai konsep iman, berarti abang masuk dalam kategori tersebut. Coba lihat di dalam Lukas 24 apa yang terjadi di sana. Apakah murid Yesus percaya tentang penyaliban? Tidak. Mereka murid-murid ini tidak percaya. Coba kita lihat di data nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 12. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid. Ya. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan beberapa perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka melihat keadaan kubur itu tak ada lagi mayat di situ. Yang ada cuman kain. Mereka memberitakan kepada ke-11 murid, tetapi ke-11 murid bagi mereka perkataan-perkataan mereka itu hanyalah omong kosong. Dan ke-11 murid ini tidak percaya kepada informasi dari perempuan-perempuan itu yang datang melihat kubur itu. Sungguh pun demikian, di data 12-nya, sungguh pun demikian Petrus bangun. Lalu Petrus cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, dia hanya melihat kain kafan saja. Lalu Petrus pergi meninggalkan kubur itu. Dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi? Ini bukti bahwa ke-11 murid tidak diberikan tanda Yunus. Yang diberikan tanda Yunus itu hanya angkatan jahat. Murid ke-11 ini bukan angkatan jahat. Yang percaya kepada penyaliban itu hanya orang yang mengimani kemudian angkatan jahat tersebut, termasuk Kristen. Bayangkan aja Petrus bertanya dalam hatinya ketika dia melihat kubur, apa yang sedang terjadi gitu loh. Andai saja Petrus dan ke-11 murid ini menerima pemberitaan bahwa aku akan pergi dan bangkit pada hari ketiga, maka ketika ketika perempuan tadi, Maria Magdalena, Yohana, kemudian Maria ibu Yakobus berkata kepada mereka, kami dari kuburan gurumu loh. Apa yang terjadi di sana, Bu? Gurumu sudah nggak ada. Pastilah mereka akan mengatakan, Alhamdulillah, guru kita telah hidup kembali, guru kita, Tuhan kita telah bangkit. Tapi apa yang terjadi? Petrus berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi ya? Kenapa dia bertanya seperti itu? Kenapa? 600 kali. Karena Yesus tidak pernah memberitakan kepada mereka akan bangkit dari kematian. Itu konsep untuk angkatan jahat saja. Yang percaya adalah angkatan jahat saja. Yang percaya itu adalah mereka yang percaya kepada nabi palsu dan Yesus palsu. Nabi palsu dan Yesus palsu yang mengajarkan tentang kebangkitan dari kematian. Sedangkan murid yang asli tidak pernah menerima informasi dari gurunya tentang hal tersebut. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang pernah mendengarkan itu hanya angkatan jahat. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Sebab Nabi Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, maka anak manusia pun akan mengalami 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti kalau cuma 3 hari 3 malam, pada hari ketiganya wajib hukumnya dia bangkit dari kubur. Nah ini yang percaya ini siapa? Kristen. Berarti Kristen adalah bagian daripada angkatan jahat. Nanti saya buktikan. Jadi murid-muridnya itu tak percaya. Kebangkitan itu nggak ada bagi mereka. Kenapa? Coba Anda baca Markus 14. Markus 14. Nomor 50. Nomor 51. Nomor 55. Nomor 52. Apa yang terjadi?
ketika penangkapan, ke-11 murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan gurunya. Lari mereka. Guru ditangkap, mereka lari. Ada yang ke Makassar mungkin, ada yang ke Papua, ada yang ke Medan sana, sehingga banyak Kristen. Bercanda. Jadi murid-murid meninggalkan Yesus. Tentang penyaliban mereka tidak lihat, tentang penguburan mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, yang mereka pahami, yang mereka dengarkan, yang mereka tahu dari informasi-informasi orang yang ada di sekelilingnya, gurumu telah tiada, gurumu sudah dikubur. Sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guru mereka sudah mati. Tutup cerita. Gak ada lagi masalah. Tiba-tiba saja di Lukas 24, Yesus ketika mereka sedang bercakap-cakap, sementara mereka itu kemudian ngobrol, tiba-tiba Yesus nongol di tengah-tengah mereka. Shalom alaihim, katanya. Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Di mana? Di Lukas 24 nomor 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal Yesus, tiba-tiba Yesus nongol di tengah mereka dan berkata, Assalamualaikum, Islam untuk kalian. Mereka terkejut, mereka takut, mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayo. Mereka takut, mereka terkejut, mereka mengira melihat hantu. Kenapa? Karena murid-murid ini, yang asli ini, yang bukan angkatan jahat ini, menerima pembelajaran bahwa dia akan pergi seperti apa yang sudah tertulis, bukan mati bangkit pada hari ketiga. Makanya mereka yang hanya mendengarkan informasi, Yesus gurumu sudah mati, udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, kita gimana ini? Kita rancang lagi ke depan, kita lanjutkan nasihat guru kita ajarkan penginjilan kepada yang mau mendengarkan. Ya udah, Yesus sudah nggak ada lagi cerita. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Cak Ayu. Murid ketakutan, loh, bukannya guru kita sudah mati, loh, bukannya guru kita sudah dikubur, kok dia nongol di sini? Tiba-tiba muridnya itu kemudian takut, mengira melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka yang sedang ketakutan ini, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kalian? Yesus melanjutkan, kenapa kamu terkejut? Kenapa kamu ragu? Akunya ini, tengok tanganku, lihat kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah aku. Karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya pun tak ada. Sementara yang kau tengok sekarang ini, aku punya tangan, aku punya kaki, rabalah aku, akulah gurumu. Aku bukan hantu. Aku bukan hantu. Sambil berkata demikian, Yesus kemudian memamerkan tangan dan kakinya. Untung gak memperlihatkan bokongnya. Dia perlihatkan kemudian badannya. Nah ini ini tanganku. Yamite limangku, yamite lentekku tiro mikade. Ketika mereka belum percaya, belum tahu, belum yakin, belum percaya, dipikirnya ini adalah setan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, kalau kalian masih ragu, kalau kalian masih terkejut, masih ketakutan, mengira aku hantu, adakah di antaramu yang memiliki makanan? Untung nggak ada coto Makassar di situ. Maka kemudian murid memberikan sepotong ikan goreng. Nah ini guru, makan. Kalau buktikan kalau kau itu bukan hantu, makan coba nih. Dikasihlah ikan si Yesus, makan dia. Nyam 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 nyam. Dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia bangkit dari kematian, atau dia ingin membuktikan bahwa dia belum mati. Aku bukan hantu loh, aku gurumu loh. Aku gurumu yang kemarin sama-sama kita main kelereng. Akulah itu. Jangan kau pikir aku hantu. Dikasihkan goreng. Minum dia, minum. Ini membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia manusia yang tidak pernah mengalami kematian? Atau dia membuktikan bahwa dia bukan hantu?
Dia ingin membuktikan kalau dirinya bukan hantu, ingin membuktikan kalau dirinya tidak mati, ingin membuktikan kalau dirinya itu bukan orang yang sudah mati baru bangkit kemudian. Cuman salahnya bukan ikan goreng dan nasi, ikan goreng dan madu kan enggak eceng gitu loh. Jadi murid-muridnya ketakutan. Kenapa demikian? Karena para murid tidak pernah diajarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga loh. Buktinya, tak ada satupun murid yang percaya akan kebangkitan. Tak ada satupun. Tak ada satupun murid yang percaya tentang kebangkitan. Tak ada. Makanya tak ada murid yang mengintip di kuburan. Ayo kita kumpul bikin obor yuk. Iya, pakai sarung. Jangan lupa pakai sarung. Banyak nyamuk di situ. Mau ngapain kita? Kita ke kuburan guru kita. Kita tunggu detik-detik dia keluar dari kubur. Ada nggak muridnya yang kayak gitu? Tak ada. Malah setelah murid melihat ada gurunya, setelah mendengarkan simpang siurnya, dia mati, dibunuh, dikubur. Ketakutan dia. Wow, ada hantu makan ikan goreng. Please, tolong. Mana? Ada kayak gitu? Nggak ada. Yang ada, murid-murid tidak percaya. Tapi orang yang memiliki kelompok, yang memiliki kemudian sifat seperti kelompok angkatan jahat, seperti kelompok yang kemudian dikatakan sebagai orang yang tidak setia, percaya akan kebangkitan. Tengoklah itu, orang Roma percaya, orang Yunani percaya. Semua mereka ini angkatan jahat. Orang-orang Parisia mengajarkan kebangkitan pada ketika. Semua itu adalah angkatan jahat. Mana orang-orang Yahudi? Mana ke-11 muridnya yang punya keturunan kemudian menjadi karisting? Mana 600 kali. Mana? Ke-11 murid Yesus, anak-anak Maria, masih ada anak Maria kemudian. Ada Yakobus, ada Yudas, mana mereka? Mana keturunan Yusuf Arimatea? Mana keturunan daripada Yohanes Nikodemus, Matea dan seterusnya? Mana keturunan mereka? Kenapa yang mengajarkan Kristen justru orang barat? Mana 600 kali. Mana keturunan ke-11 yang mengajarkan kemudian pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah, beritakanlah Injil. Mana murid-murid itu? Mana kemudian keturunan mereka? Apa nama agamanya? Tak ada. Yang pergi ke seluruh dunia itu orang Roma, orang Jerman, orang Belanda. Apa hubungannya dengan Yesus? Tak ada hubungannya. Makanya saya katakan kepada saudara, penyaliban yang Anda gaungkan itu adalah tanda angkatan jahat. Untuk mereka yang jahat, untuk mereka yang tidak setia, silakan makan dan cicipi penyaliban itu. Tapi ingat, Anda masuk dalam golongan angkatan jahat. Sedikit lagi, Bung, Anda tanggapi sebentar. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya tanda Yunus hanya diberikan kepada angkatan jahat, apakah itu hanya sebuah perkataan tanpa keadaan yang terjadi? Hanya omong kosong aja. Angkatan jahat ini akan diberikan tanda Yunus. Apakah itu hanya omong kosong? Tidak. Tidak sama sekali. Angkatan jahat betul-betul jahat. Angkatan jahat betul-betul sangkatan dengan Yesus. Angkatan jahat betul-betul mempraktekkan kejahatannya. Mari kita lihat. Paulus bernama Saulus. Dia adalah seorang nabi. Pengakuannya di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya, dipilih jadi apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih para penjahat, orang-orang jahat, para penyesat sejak dalam rahim ibunya. Jadi Tuhan memilih berdasarkan kitab Mazmur penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Pertanyaannya, Paulus dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai rasul, maka sudah pasti dia akan mengawali karirnya dengan mendampingi Yesus melakukan penginjilan. Tapi faktanya,
Dia justru menggenapi angkatan jahat yang diajarkan kemudian oleh Yesus sebagai tanda angkatan jahat, sebagai tanda kepada orang-orang yang tidak setia. Kita lihat Matius 12 yang tadi 38 sampai nomor 40. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dilanjutkan kemudian oleh Yesus, apabila roh jahat keluar dari manusia. Ini nunjuk kepada seseorang nih. Karena dikatakan di akhir pernyataan Yesus di Matius 12:45, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti Yesus sedang berbicara tentang oknum, yang mana oknum itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan angkatan jahat yang tadi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, artinya ada manusia yang tadinya penuh roh jahat, membunuh, menganiaya, menzalimi, memenjarakan, mensesah kemudian murid-murid Yesus, lalu kemudian bertaubat, roh jahatnya keluar. Apabila roh jahat keluar dari manusia tersebut, roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatkannya. Karena dia tidak mendapatkan kemudian orang yang cocok sebagai penjahat, sebagai antikristus, maka roh jahat itu kembali kepada orang tadi yang tadinya mengaku bertaubat. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke orang yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati orang itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Artinya si oknum ini sudah bertobat, tersapu dan rapi teratur. Lalu si roh jahat ini keluar kembali, dan si roh jahat ini mengajak 7 roh lain yang jauh lebih jahat. 7 roh yang jauh lebih jahat daripada roh yang tadi. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam diri pada orang tersebut. Kata Yesus, maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertaubat menjadi jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika kemudian tadi bertaubat, lalu masuk kembali 8 roh jahat ke dalam tubuhnya, maka oknum ini kemudian melakukan aksi pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Roh jahat bekerja pada dirinya, 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya. Ini antikristus ini, yang ke padang gurun bertemu dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, apabila roh jahat itu keluar ke padang yang tandus. Paulus mengaku jalan ke Damsyik, padang yang tandus, padang gurun. Di sana kemudian tiba-tiba dia mendengar, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapakah engkau Tuhan? Nah, ini si roh jahat ini sudah dipengaruhi oleh roh jahat dalam tubuhnya nih. Dia nggak tahu itu Tuhan atau apa. Tiba-tiba, siapakah engkau Tuhan? Nah, kebetulan roh itu kemudian menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya, Cak Ayu. Mampus. Mulai sejak itu kemudian orang yang kerasukan makhluk yang mengaku Yesus ini, gila dia. Gila segila-gilanya. Tuhan jadi manusia, Tuhan begini begono, Tuhan mati tak, dan seterusnya. Aneh gitu loh. Tiba-tiba dia bertobat dan atas bimbingan 8 roh jahat kemudian mendirikan sekte. Apa nama sekte? Nasorios. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, si penyakit sampar yang menyesatkan banyak orang Yahudi. Dia adalah tokoh dari Nasorios. Pengikutnya pertama kali disebut di Antioquia dengan sebutan Karisteng. Ini dia. Setelah itu aksi-aksinya apa? Hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah sampah. Skubalon, sampah. Ya. Dia katakan di dalam Filipi 3 nomor 8, apa yang kuanggap dulu benar, itu ternyata hanya sampah. Setelah aku mengenal Kristus yang datang kepadaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak itu
Paulus yang kerasukan makhluk itu menghujat hukum Tuhan, membatalkan semua perintah Tuhan. Itulah Paulus, ditulis dalam suratnya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang pohon, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Ini Paulus ketika kemasukan roh tersebut, wah, hebat kali. Semua dibilangnya, semua dia katakannya. Belum lagi ketika dia mengatakan, akulah yang menjadi Bapa dalam Yesus Kristus. Gila betul orang ini. Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Karena dia sudah kerasukan 8 roh jahat. Inilah yang mengajarkan kepada kalian, penyaliban itu adalah sesuatu kedikdayaan untuk menyelamatkan kalian. Padahal itu berasal dari bisikan-bisikan makhluk padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus sebagaimana yang dinubuatkan oleh Daniel, maka dia akan berkata, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam bilik. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat sehingga mungkin menyesatkan banyak orang-orang pilihan juga. Ini jelas, Bung. Makanya ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Kristen. Kenapa? Karena yang berkesesuaian dengan ajaran Kristen hari ini hanya berkesesuaian dengan instruksi makhluk yang datang kepada Paulus dan makhluk yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gebilang. Nah, itu siapa itu? Yesus mengatakan waspada kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku. Sebab aku akan terangkat ke langit dan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Tetapi apa yang terjadi? Terangkatnya Yesus, puluhan tahun kemudian ada yang mencatat, Yesus datang ke Ananias, Yesus datang ke Lukas, Yesus datang ke Paulus, Yesus datang ke penulis Pulau Patmos. Ini informasi dari mana? Yesus, kata Yesus dalam Matius 24, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Itu kedatanganku yang kedua. Bahkan malaikat menurut Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Berarti ketika dia terangkat ke langit dengan jasadnya, ciku, naik dengan jasad, turun untuk kedua kalinya pun dengan jasad. Sementara yang bertemu dengan Ananias hanya suara, yang bertemu dengan Paulus hanya suara, yang bertemu dengan penulis Patmos hanya suara. Sementara kedatangan Yesus yang kedua dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada mereka yang mengajarkan ajaran Kristen, mengajarkan menyembah Yesus, itu adalah makhluk goib, makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus dan mengaku akulah Mesias, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus mengatakan waspadalah, sebab akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Makanya murid-murid Yesus tak percaya kepada ajaran Paulus. Makanya Paulus tidak pede mengajarkan kitab-kitabnya kepada orang Yahudi. Paulus hanya bisa kemudian bersurat kepada jemaat-jemaat di luar tanah Yerusalem, yang jauh dari pengajaran para nabi, yang jauh dari pengajaran nabi-nabi Israel, yang tidak lagi tahu tentang bahasa suci mereka, yaitu bahasa Ibrani. Maka Paulus menuliskan suratnya dengan bahasa Yunani karena hanya untuk orang-orang yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Mau bukti? Silakan Anda baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai selesai. Di situ Paulus ketika kembali kemudian ke Yerusalem, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan Paulus dalam pertobatannya kembali dibaptis, kembali ditahirkan, dan Paulus kembali melakukan persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Subhanallah. Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen kembali ke Yerusalem bertaubat kemudian. Setelah bertaubat, barulah kemudian dia dapatkan hukuman mati. Saya kira begitu saudara tadi.
Mana dia? Philips. So, Bang Philip. Silakan Bang Philip. Ada. Silakan. Sorry. Oke. Ada urus saya Tidak juga di apa-apa, sini. Bang. Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bang. Silakan Bang. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan. Oh ya, jadi gini, apa yang disampaikan Bang Suma atau Gurunda kita ini betul. Kalau kita Masya bicara Allah. masalah penyaliban ya, saya ulangnya dari penyaliban, itu ada 4 bukti bahwa yang disalib itu bukan Isa. Yang pertama itu dari doa Yesus. Tentu kita tahu bersama bahwa doa Yesus itu tidak satu pun yang tidak dikabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau dia disalib berarti doanya tidak dikabulkan. Itu satu. Yang kedua itu bukti karoma. Karoma Yesus, di mana Yesus itu adalah sosok yang sangat sulit dibunuh atau sangat sulit dicelakai. Itu bisa kita lihat di Yohanes 8 ayat 59 ketika beliau menghilang. Itu yang kedua. Dan kalau kita lihat cerita-cerita dalam kitab-kitab para nabi di nubuatan-nubuatan perjanjian lama, ini kita lihat memang rata-rata orang-orang suci atau utusan Allah, nabi-nabi Allah itu diselamatkan oleh Allah. Contohnya Nabi Elia. Kan begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga surat. Nah, surat Pontius Pilatus ke Kaisar Tiberius ini sejalan dengan tradisi Yahudi. Bagaimana Pontius Pilatus tidak mendapati kesalahan kepada Yesus. Nah, sementara tradisi Yahudi itu tidak memperbolehkan menyalibkan orang yang tidak bersalah. Itu yang ketiga. Yang keempat perlu kita ketahui bersama. Yang keempat, kenapa sampai sekarang orang-orang Yahudi itu menganggap Kristen itu agama paganisme? Kenapa? Ini ada dua alasan. Dua alasan kuat. Yang pertama itu adalah tidak adanya nubuatan-nubuatan yang mengarah bahwa seorang yang disalib itu adalah Mesias. Itu satu. Dan kita bisa lihat itu bahan tahannya ayat palsunya dalam Lukas 24 ayat yang ke-46. Silakan dibaca ya. Itu yang pertama. Alasan kedua, kenapa Yesus orang Kristen dikatakan adalah agama paganisme orang Yahudi? Yang kedua, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak berbanding lurus. Pertama tadi tidak berbanding lurus dengan dengan nubuatan-nubuatan. Yang kedua tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan. Di mana kita ketahui orang-orang Yahudi itu adalah orang yang cerdas, bangsa umat atau umat pilihan Tuhan. Kenapa mereka menolak Kristen? Karena mereka merasa bahwa tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Dan memang kalau kita uji dari segi ilmu pengetahuan, baik ilmu filsafat seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, ini tidak tidak sejalan, tidak berbanding lurus. Yesus dikatakan anak Allah itu. Nah itu jadi apa yang disampaikan tadi Gurunda Suma itu betul semua. Kenapa Yesus menampakkan diri setelah dikatakan tersalib, bahwa tanda ini adalah tanda untuk angkatan jahat, itu betul semua. Ini jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa cerita Bible itu tidak berbanding lurus dengan nubuatan tanah atau kitab Yahudi.